Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Serina Lukito, yang kedua yaitu Lydia Jufrianti, yang ketiga yaitu Hendra. Baiklah teman-teman, di sini kami mempunyai 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah otonomi daerah, yang kedua adalah pembangunan ekonomi daerah, dan yang ketiga adalah beberapa isu penting lainnya. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai otonomi daerah. Apa sih pengertian dari otonomi daerah itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini sendiri mempunyai dasar hukum pelaksanaannya, yaitu didasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang. Ada 8 undang-undang di dalamnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Dan yang keempat adalah ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan yang ketujuh adalah Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu saya akan membahas tentang tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu ada tujuan utama dan tujuan spesifik yang kita lihat dalam aspek pembangunan ekonomi. Tujuan utama dari pelaksanaan OTDA dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan cara pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah dan potensi dan kekhasan dari masing-masing daerah. Kemudian, tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat di daerah yang semakin baik. Yang kedua adalah pemerataan wilayah daerah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat daerah. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi mereka sendiri. Lalu saya akan membahas tentang sumber pendapatan daerah. Seperti yang kita ketahui, bahwa anggaran di Indonesia ini ada 2. Yang pertama, APBN,
Dan yang kedua adalah APBD. Tentunya kita sudah tahu kepanjangan dari keduanya tersebut. APBN itu sendiri adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun yang akan kita bahas di sini hanya mengenai APBD, karena kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah. Jadi yang lebih kita bahas itu adalah daerahnya, bukan negaranya. Di setiap daerah otonom itu pasti ada namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD ini sendiri menggambarkan kondisi keuangan yang sedang berjalan dari pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada 3 sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Biasanya yang akan memberikan sumbangan terbesar adalah pajak dan retribusi daerah. PAD ini sendiri bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Lalu ada namanya pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu adalah suatu alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah lain-lain, yaitu lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah, di mana berdasarkan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa melihat sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih terperinci, yaitu pendapatan asli daerah. Tadi sudah disebutkan, itu ada di dalamnya. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa melihat sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih terperinci, yaitu pendapatan asli daerah. Tadi sudah disebutkan, itu ada di dalamnya ada pajak dan juga retribusi daerah. Apa sih pajak daerah? Pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah itu sendiri dibagi jadi 2, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Lalu mengenai pajak kabupaten atau kota itu ada pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan sebagainya. Nah, lalu mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran-pembayaran oleh individual atau masyarakat kepada pemerintah atau negara, di mana menggunakan jasa-jasa pemerintah atau negara. Retribusi daerah itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis retribusi jasa umum. Itu di dalamnya ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Dan masih banyak lagi retribusi yang terkait dengan jasa umum yang dapat dilihat pada tabel. Dan yang kedua adalah jenis retribusi jasa usaha. Itu ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat pada tabel retribusi jasa usaha. Lalu jenis perizinan tertentu, di mana ada retribusi izin mendirikan bangunan atau kita kenal sebagai IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan atau HO, dan sebagainya yang bisa kita lihat pada tabel juga. Lalu mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga, dan juga sebagainya. Lalu mengenai pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu dilakukan di mana untuk menutupi kekurangan kas yang ada pada daerah tersebut. Pinjaman daerah itu sendiri diberikan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah pusat juga telah mengalokasi dana perimbangan atau yang dikenal dengan DP untuk daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari 3 komponen besar, yaitu ada dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Dana bagi hasil itu terdiri atas dana yang berasal dari pajak dan dari penghasilan sumber daya alam. Sedangkan DAU adalah dana tahunan dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom sebagai dana pembangunan daerah. Besaran DAU itu sendiri itu berbeda antar daerah, di mana tergantung pada kondisi keuangan di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2005, besaran DAU per daerah itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus di mana alokasi dasar berdasarkan proyeksi belanja gaji pegawai negeri sipil daerah dalam setahun ke depan ditambah dengan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagi daerah-daerah miskin atau yang tingkat pembangunan ekonominya rendah, itu mengakibatkan kebutuhan fiskalnya tentu akan lebih besar daripada kapasitas fiskalnya. Nah, kebutuhan fiskal itu sendiri bisa kita cari dengan cara yaitu total belanja pemerintah daerah dikali dengan total penduduk ditambah luas wilayah ditambah indeks pembangunan manusia terbalik, lalu ditambah lagi dengan indeks kemahalan konstruksi, ditambah juga dengan pendapatan domestik regional bruto. Itu semua di dalam persentase. Sedangkan kapasitas fiskal kita bisa menghitung dengan cara pendapatan asli daerah ditambahkan dengan dana bagi hasil, di mana juga dalam bentuk persentase. Lalu, dana alokasi khusus adalah alokasi yang juga berasal dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, misalnya untuk mendanai pembetulan atau renovasi irigasi demi meningkatkan produksi pertanian, bantuan pemerintahan daerah untuk pembiayaan pembangunan perumahan bagi warga yang rumahnya rusak mungkin karena bencana alam dan juga sebagainya. Saya pun akan membahas mengenai sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa ini berasal dari dana desa. Dana desa itu sendiri itu baru diperkenalkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015. Dana desa itu disalurkan dari APBN ke desa-desa. Dana desa sendiri itu mempunyai tujuan dan dasar hukum. Tujuan dari dana desa untuk membantu pembangunan di desa-desa, terutama di desa-desa tertinggal. Dasar hukum dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sarana ekonomi seperti pasar, sarana sosial seperti klinik, serta untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi masyarakat desa. Sedangkan tujuan akhir dari pemberian DD adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa atau sama saja meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi atau pendapatan antara perkotaan dan juga perdesaan.
Pembangunan ekonomi daerah memiliki sejumlah alat ukur atau indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sini kami akan membahas 4 indikator, yaitu distribusi PDB menurut pulau. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan PDRB. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan. Yang keempat yaitu indeks pembangunan manusia. Yang pertama yaitu distribusi PDB menurut pulau. Struktur perekonomian Indonesia menurut wilayah ini mengidentifikasikan bahwa pembangunan ekonomi di dalam negeri masih timpang, disebabkan oleh distribusi jumlah populasi yang tidak merata, atau sebagian besar di Pulau Jawa. Pembangunan prasarana dan sarana pembangunan seperti infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan dengan khususnya wilayah timur Indonesia. SDM yang berkualitas di Indonesia kebanyakan tinggal dan kerja di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan PDRB. Pembentukan atau pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB adalah indikator utama ekonomi makro yang umum, digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi wilayah di Indonesia. Walaupun Pulau Jawa pembentukan PDB Indonesia yang terbesar, tapi laju pertumbuhan PDRB-nya tidak selalu tercatat sebagai yang tertinggi. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan. Perbedaan tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator penting mengenai perbedaan hasil pembangunan ekonomi antar wilayah. Semakin baik pembangunan ekonomi suatu wilayah, yang dapat dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang rendah. Semakin rendah tingkat kemiskinannya. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Indeks ini diperkenalkan pertama kali oleh PBB, tepatnya oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990. Indeks ini menggambarkan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat meningkatkan suatu pembangunan dalam bentuk dapat memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar. Yang pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat, yang digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah. Yang ketiga yaitu standar hidup layak, digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dari paritas yang dibeli. Selanjutnya, penyebab perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah. Banyak faktor yang menyebabkannya, secara langsung dan tidak langsung. Perbedaan kinerja dan hasil pembangunan ekonomi antar wilayah selama ini di Indonesia. Misalnya, 2 penyebab penting terjadinya perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, yaitu perbedaan laju dalam pertumbuhan output dari sektor kunci, misalnya sektor pertambangan di Papua atau sektor industri dan pertanian di Pulau Jawa. Sangat dipengaruhi oleh perbedaan dalam banyak hal termasuk infrastruktur, logistik, transportasi, ketersediaan lahan, SDM yang berkualitas, dan lainnya. Perbedaan dalam pertumbuhan konsumsi masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam preferensi belanja masyarakat, pendapatan real, struktur populasi menurut gender, umur, dan pendidikan, dan lainnya. Baiklah, berikutnya mengenai beberapa isu penting lainnya.
Beberapa isu penting lainnya itu dimulai dengan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus sendiri itu akan menjadi dua bagian bahasan. Yang pertama adalah perkembangannya, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Baiklah, pertama, seperti yang telah terlihat pada gambar, pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK bisa menjadi sebuah alternatif strategi. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi. Istilah KEK dapat mencakupi 1. Kawasan perdagangan bebas KPB. 2. Kawasan pemprosesan ekspor KPE. 3. Kawasan ekonomi bebas KEB. 4. Kawasan industri atau taman industri. 5. Pelabuhan bebas. 6. Kawasan logistik berikat KLB. 7. Kawasan perusahaan urban. Pada gambar yang dapat Anda lihat, itu merupakan ada 12 KEK yang telah aktif di Indonesia. Sedangkan direncanakan oleh Indonesia sendiri akan ada 15 KEK. Berikutnya akan membahas faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan KEK. Faktor-faktor utama itu sendiri itu dimulai dengan bisnis, yang dimana bisnis itu dipengaruhi oleh pasar output, pasar input, lokasi, sektor, infrastruktur, transportasi dan komunikasi, investasi dan keamanan. Pasar input sendiri dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, energi, input lainnya. Yang mana seperti kita tahu bahwa teknologi dan SDM sangat mempengaruhi dari suatu bisnis. Termasuk dengan modal. Modal ini kita bisa didapatkan dari perbankan atau pasar modal. Berikutnya, mengenai perdagangan bebas. Seperti yang terlihat pada bagan atau diagram yang ada, itu merupakan bagan mengenai efek positif dari FTA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lewat beberapa jalur. Sebelum kita membahas itu, kita akan membahas awal mulanya dulu. Di mana sejak Indonesia menjadi anggota WTO, ASEAN, dan APEC setelah Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan perdagangan bebas FTA seperti ASEAN Free Trade Agreement AFTA dan ASEAN Economic Community atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara teori dapat diilustrasikan di suatu wilayah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan di wilayah tersebut ada lewat beberapa jalur. Yang pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru atau disingkat dengan PP baru pada diagram tersebut. Yang berarti penambahan output di sektor industri, ekspor yang dilambangkan X pada diagram, dan kesempatan kerja KK. Ini adalah suatu dampak langsung. Kedua, masih dari sisi supply. Namun, sifatnya tidak langsung adalah sebagai berikut. Karena adanya PP baru berarti adanya penambahan permintaan di dalam wilayah tersebut terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku, dan input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain atau SSL di wilayah tersebut,
maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor lokal. Ini berarti telah terjadinya efek positif yang besar dari pembentukan FTA lewat suatu efek pengadaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat atau PDRB di wilayah tersebut. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi lokal. Lewat sisi permintaan, peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar lokal. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut serta-merta menambah impor, maka efek positif terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor lokal sepenuhnya terserap. Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama, yaitu yang pertama adalah lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan dan keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi dan subkontrakting antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal termasuk usaha kecil dan menengah. Baiklah, itu merupakan pembahasan dari perdagangan bebas. Berikutnya, saya akan membahas mengenai SDA dan kesejahteraan masyarakat daerah. Itu menjadi dua bahasan topik, yaitu dari segi permasalahan dan hubungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dapat dilihat pada slide berikut, merupakan suatu keberadaan SDA di Indonesia menurut pulau. Dapat kita lihat dari ujung Sumatera hingga Papua, begitu banyaknya SDA yang ada di Indonesia. Baik itu aspal, batu bara, belerang, biji besi, emas dan perak dan sebagainya. Kita dapat lihat yang paling banyak itu adalah di daerah Pulau Jawa. Seharusnya mengenai SDA itu sendiri, semakin banyak sumber daya alam yang ada di pulau tersebut, maka harusnya menjadi pulau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang paling baik di antara pulau-pulau lainnya. Tetapi pada kenyataannya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Di Pulau Jawa merupakan pulau yang paling parah pada bulan Maret 2019, yang mana kita lihat berwarna merah. Terlihat bahwa dari warna tersebut, semakin kecilnya ekonomi di suatu pulau tersebut, maka akan berwarna merah. Dan semakin baiknya ekonomi di pulau tersebut, maka akan menjadi lebih berwarna putih. Berikutnya, hubungan SDA dan kesejahteraan. Hubungan SDA dan kesejahteraan itu sangat keterkaitan satu sama lain, yang mana diharapkan bahwa dari skema yang Anda dapat lihat, bahwa harusnya di Indonesia itu dibuat skema atau diagram seperti berikut ini, yang dapat Anda lihat pada slide. Yang mana harusnya setiap penduduk lokal itu mempunyai peran aktif terhadap SDA yang ada di pulaunya tersebut, sehingga terjadi kesejahteraan secara sosial pada pulau-pulau yang mempunyai SDA di pulaunya masing-masing. Peran penting dari suatu penduduk lokal itu akan mempengaruhi berkembangnya atau terdistribusinya ekonomi yang akan mereka rasakan.
dan peran penting tersebut akan sangat diapresiasi oleh pemerintah. Berikutnya, saya akan membahas beberapa langkah penting yang harusnya dipakai oleh pemerintah Indonesia. 1. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945 mengatur tentang kelola SDA dan sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Seharusnya dilakukan oleh pemerintah. 2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2016 mengenai ketentuan hak partisipasi sebesar 10% pada wilayah migas, sehingga adanya hilirisasi dan pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia sendiri masih banyak di daerah-daerah SDA itu tidak memiliki partisipasi 10%. Berikutnya, perusahaan yang mengelola SDA harus menaati AMDAL dan melakukan CSR, serta melakukan laporan keuangan bulanan ke pemerintah. Ini ditujukan untuk adanya pengendalian dari penggalian atau kerusakan yang terjadi akibat pengelolaan SDA yang tidak baik di Indonesia. Berikutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu mengembalikan kekuasaan pemerintah daerah ke pemerintahan pusat yang dilakukan pemerintah provinsi, sehingga melibatkan penduduk lokal dalam pengeksplorasian. Setelah yang saya jelaskan bahwa sangatlah penting pelibatan penduduk lokal dalam pengeksplorasian atau pengelolaan SDA, yang mana itu akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah untuk lebih baik dalam pemerataan ekonomi, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi seperti pada Pulau Jawa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.